Salam sejahtera di dalam Tuhan. Halo saudara-saudara, apa kabar? Kami berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tentu tetap semangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021. Saudara, mari kita menghadap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena penyertaan dan kasih-Mu tetap indah dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah firman yang kami akan baca dan renungkan akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu lah kami akan menyaksikan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus sertai kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara, tema kita menginjak-injak anak Allah. Sahabat-sahabat Kristus, betapa besar kasih Allah yang telah menebus kita manusia dari dosa lewat pengorbanan darah Tuhan Yesus yang kudus. Itulah sebab, saudara, kita disebut sebagai gereja. Artinya, kita adalah orang yang telah dipanggil dari dalam kegelapan ke dalam terang ajaib Tuhan. Meskipun seperti itu, tetap masih ada saja orang Kristen yang tidak menghargai kasih Allah yang sempurna itu. Sampai-sampai sekalipun mereka sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik, tetapi tetap saja masih dilakukan. Ataukah sepertinya sengaja menentang ketetapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam ayat 29 layak untuk kita renungkan secara mendalam. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Hukuman yang akan ditimpahkan kepadanya dikatakan di dalam ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sahabat-sahabat Kristus, sangat jelas bahwa hukuman yang lebih berat akan ditimpahkan kepada orang yang dengan sengaja menghina, menginjak-injak Allah, dan menganggap najis darah Tuhan Yesus yang telah menguduskannya dari dosa. Dan orang seperti itu jelas tidak ada lagi
korban penghapusan dosa bagi dirinya. Sahabat-sahabat Kristus, jikalau kita menerima dan percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah dikuduskan dari dosa dan kesalahan kita, maka jelas bahwa kematiannya di kayu salib itu menjadi keberuntungan dan keselamatan bagi kita. Tetapi jikalau tidak kita kerjakan dengan baik di dalam hidup kita, lebih kalau tetap disengaja melanggar kehendak Tuhan, maka saudara, disitulah nampak bahwa kita menghina dan menghujat Roh Kudus, dan akibatnya bagi kita, saudara-saudara, adalah hukuman yang berat yang membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, saya mengajak kita, sahabat-sahabat Kristus, sepatutnya lah dan selayaknya lah kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi mencemari hidup kita, tetapi mari menjaga kekudusan hidup kita ini. Tanggalkanlah semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lihatlah kebenaran-kebenarannya, lakukanlah itu dengan tulus, hiduplah dalam kemurahannya. Maka disitulah kita akan mengagungkan Tuhan. Mari terus percaya padanya, mari menghormati Dia, mari menyembah Dia, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Ia hidup dalam seluruh keberadaan kita dan menopang kita selalu. Amin. Mari berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tahu seringkali kami melawan kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu mengakui segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami tidak sengaja melakukan hal yang tidak benar itu. Tetapi kami belajar untuk hidup benar di dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman ini. Berkatilah hidup kami. Kami percayakan semua dalam kuasa Tuhan. Anak-anak kami, pekerjaan, usaha, rencana-rencana kehidupan ke depan, masa depan kami, langkah-langkah hidup yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan bersama dengan kami semua, sehingga kami boleh hadapi dengan tenang. Damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Berkatilah untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan. Untuk yang bergumul dengan banyak persoalan-persoalan hidup yang berat, kuatkan kami untuk mampu menghadapinya dengan tenang dan sabar, dan menemukan jalan keluar dari persoalan kehidupan kami. Sayangi kami yang bersuka cita, biar sempurna sukacita kami, dan terus kami menghormati dan menguduskan Engkau dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berikan hikmat untuk memerintah dengan adil, dan Engkau senantiasa menyertai hidup kami, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi bagian yang utama di dalam kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Ampuni dosa kami, sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa ini. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Teruslah menjadi pendengar yang setia, menjadi pendengar yang mau menyambut firman dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat terus, kuat dalam Kristus, kasih sayangnya mengalir indah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.